trending di Google. Ini profil Sunan Ampel dan konsep dakwah Mohlimo. Nama Sunan Ampel masuk dalam trending Google pada Senin tanggal 5 April tahun 2021. Ini menyusul hal ke-544 Sunan Ampel di Makam Sunan Ampel Surabaya. Acara ini turut dihadiri langsung oleh Wali Kota R. Cahyadi pada Sabtu tanggal 3 April tahun 2021, di mana acara ini berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Para kiai dan habib yang masuk ke area makam Sunan Ampel sangat dibatasi. Hanya tamu yang membawa undangan yang diperkenankan masuk ke area makam. Dalam sambutannya di acara Hail Sunan Ampel, Eri berdoa agar pandemi COVID-19 segera hilang dari bumi Nusantara. Semoga Hail Sunan Ampel pada tahun-tahun berikutnya bisa dilaksanakan lebih dari ini, kata Eri dikutip dari Times Indonesia. Jaringan Suara.com, Senin tanggal 5 April tahun 2021. Maaf saya rindu betul. Karena setiap tahun Hail Sunan Ampel saya selalu hadir di sini. Baru tahun kemarin tidak bisa hadir karena pandemi COVID-19, lanjutnya. Penggerak ekonomi. Dalam kesempatan itu, Eri juga mengaku ingat dengan dawuh ulama kenamaan Habib Lutfi bin Yahya yang menyampaikan bahwa sebagai manusia harus selalu bisa membahagiakan bagi orang lain. Bahkan, lanjut Eri, Sunan Ampel meskipun sudah wafat, ternyata bisa menggerakkan roda perekonomian warga lewat peziarah yang datang ke makamnya. Semoga Hail Sunan Ampel pada tahun-tahun berikutnya bisa dilaksanakan lebih dari ini, kata Eri dikutip dari Times Indonesia. Jaringan Suara.com, Senin tanggal 5 April tahun 2021. Maaf saya rindu betul. Karena setiap tahun Hail Sunan Ampel saya selalu hadir di sini. Baru tahun kemarin tidak bisa hadir karena pandemi COVID-19, lanjutnya. Penggerak ekonomi. Dalam kesempatan itu, Eri juga mengaku ingat dengan dawuh ulama kenamaan Habib Lutfi bin Yahya yang menyampaikan bahwa sebagai manusia harus selalu bisa membahagiakan bagi orang lain. Bahkan, lanjut Eri, Sunan Ampel meskipun sudah wafat, ternyata bisa menggerakkan roda perekonomian warga lewat peziarah yang datang ke makamnya. Karena itu, ia memohon doa restu kepada para habib dan kiai yang hadir di Hail Sunan Ampel untuk saling melengkapi. Insya Allah Surabaya akan menjadi kota yang baldatun warobun gafur apabila kita bekerja sama. Karena doa panjenengan semuanya, Surabaya bisa menjadi kota yang penuh berkah, pungkas Eri. Wali Songo. Sunan Ampel merupakan salah satu wali Songo yang turut berkontribusi besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ia putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel merupakan pencetus kerajaan Islam pertama di Jawa dan turut membantu pembangunan Masjid Agung Demak. Berikut ini sejarah singkat Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campa pada 1401. Ia adalah keponakan dari Raja Majapahit. Dalam buku berjudul Sunan Ampel Raden Rahmat oleh Yoyo Rahayu Basuki, kakak dari ibu Sunan Ampel bernama Dewi Sasmitra Putri yakni seorang permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Di tahun 1443, Sunan Ampel bersama saudaranya, Ali Musada dan sepupunya Raden Burere menginjakkan kaki di Pulau Jawa dan menetap di Tuban. Kemudian, ia ke kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri. Selanjutnya, Sunan Ampel berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dalam masa kelam. Hal ini karena kehidupan para adipati dan staf kerajaan yang suka bermewah-mewahan dan berpesta sehingga membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaannya menjadi kacau. Konsep dakwah. Dalam praktiknya menyebarkan ajaran Islam, dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Sunan Ampel berhasil mengatasi situasi di kerajaan Majapahit.
para kiai dan habib yang masuk ke area makam Sunan Ampel sangat dibatasi. Hanya tamu yang membawa undangan yang diperkenankan masuk ke area makam. Maaf, saya rindu betul. Karena setiap tahun Haul Sunan Ampel saya selalu hadir di sini. Baru tahun kemarin tidak bisa hadir karena pandemi COVID-19. Lanjutnya, penggerak ekonomi. Dalam kesempatan itu, Eri juga mengaku ingat dengan dawuh ulama kenamaan Habib Lutfi bin Yahya yang menyampaikan bahwa sebagai manusia harus selalu bisa membahagiakan bagi orang lain. Bahkan, lanjut Eri, Sunan Ampel meskipun sudah wafat, ternyata bisa menggerakkan roda perekonomian warga lewat peziarah yang datang ke makamnya. Karena itu, ia memohon doa restu kepada para habib dan kiai yang hadir di Haul Sunan Ampel untuk saling melengkapi. Insya Allah Surabaya akan menjadi kota yang baldatun warobun gafur apabila kita bekerja sama. Karena doa panjenengan semuanya, Surabaya bisa menjadi kota yang penuh berkah. Pungkas Eri. Wali Songo. Sunan Ampel merupakan salah satu wali Songo yang turut berkontribusi besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Ia putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Ampel merupakan pencetus kerajaan Islam pertama di Jawa dan turut membantu pembangunan Masjid Agung Demak. Berikut ini sejarah singkat Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir di Campa pada 1401. Ia adalah keponakan dari Raja Majapahit. Dalam buku berjudul Sunan Ampel Raden Rahmat oleh Yoyo Rahayu Basuki, kakak dari ibu Sunan Ampel bernama Dewi Sasmitra Putri yakni seorang permaisuri Prabu Kertawijaya atau Brawijaya. Di tahun 1443, Sunan Ampel bersama saudaranya Ali Musada dan sepupunya Raden Burere menginjakkan kaki di Pulau Jawa dan menetap di Tuban. Kemudian, ia ke kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri. Selanjutnya, Sunan Ampel berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang saat itu sedang dalam masa kelam. Hal ini karena kehidupan para adipati dan staf kerajaan yang suka bermewah-mewahan dan berpesta sehingga membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaannya menjadi kacau. Konsep dakwah. Dalam praktiknya menyebarkan ajaran Islam, dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, Sunan Ampel berhasil mengatasi situasi di kerajaan Majapahit. Ia menyadarkan dan mendidik para bangsawan dan adipati kerajaan ke jalan kebaikan. Selanjutnya, Sunan Ampel melanjutkan dakwahnya ke masyarakat sekitar. Ketika menyusuri desa, Sunan Ampel menemukan tempat kosong dan membangun masjid di lokasi tersebut sebagai tempat ibadah dan dakwah. Ia juga membangun pesantren. Kini, daerah tersebut dikenal dengan nama Ampel Denta. Sunan Ampel dikenal dengan dakwahnya yang singkat dan cepat dan menganut konsep Moh Limo, yang artinya tidak melakukan 5 perbuatan tercela. 1. Moh main, tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mau mabuk. 3. Moh maling, tidak mau mencuri. 4. Moh madat, tidak mau menghisap candu. 5. Moh madon, tidak mau berzina. Sosok Sunan Ampel akan selalu berkaitan dengan sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Maka dari itu kita perlu tahu sejarah singkat Sunan Ampel dan konsep dakwah Moh Limo yang diajarakannya.